أحيانا بعد مماتنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد القومين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengabsen sahabatnya, sehingga satu kali Sayyidina Ali tidak muncul di saat subuh. Maka beliau bertanya, "Aina Ali?" Di mana Ali? Maka para sahabat mengatakan, matanya sedang sakit wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun datang ke rumahnya. Ternyata benar mata beliau lagi sakit. Maka disembur oleh Rasulullah SAW dengan air ludahnya. Namun air ludah Rasulullah beda dengan air ludah kita. Air ludah kita makan jengkol, makan pete, rasanya berubah, baunya pun berbeda. Baginda Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa orang yang dapat berkah hidupnya, orang yang memulai bangun subuh, yang mulai dengan berjamaah di masjid, itu keberkahan yang berlipat. Semoga yang hadir pagi ini diberkahi oleh Allah SWT. Saya yakin yang hadir ini punya pekerjaan nanti, ya. Tapi menyempatkan pagi hari sebelum bekerja untuk mengisi kolbunya. Insya Allah ini pertanda kolbunya hidup. Semoga ini juga pertanda kolbunya sehat. Kolbu itu di dalam Al-Quran dibagi 3. Ada kolbu muttaqin, hudal lil muttaqin. Ini kolbu yang di dalamnya ada hidayah. Kolbu seperti ini tidak ada keraguan kepada Alkitab dan Sunnah. Percaya kepada yang gaib, menunaikan ibadah dengan semampunya, dan meyakini bahwa hanya Allah lah sang maha pemberi rezeki yang mutlak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki itu jatahnya sudah ada, tinggal mau jemput. Dan cara menjemputnya tentu beda-beda. Ada orang yang menjemputnya berangkat pagi pulang sore. Ada yang cuma duduk-duduk di rumah, duitnya ngalir terus. Ada yang harus banting tulang, badan sudah hancur tapi tidak kunjung juga dapat, ya. Karena cara dia menjemputnya tidak sesuai. Saya doakan apapun keadaan kita, semoga itu dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu hanya diyakini oleh orang-orang yang muttaqin, yang percaya dan hatinya ada nur yakin. Maka disebut muqinun. Mereka ini orang-orang yang yakin, orang-orang yang penuh keyakinan. Ini disebut qalbul muttaqin. Qalbu apa? Qalbu ini qalbu yang sehat. Makanannya qalbu itu Quran. Isi Quran hudal linnas, hidayah. Bukan lip sync, bukan gaya-gayaan, mau sholat diputer, itu namanya cuma ingat-ingetin. Bukan mushaf itu saja dibawa kemana-mana, bukan. Tapi ketika dia menghayati isinya. Maka jangan terlalu nafsu baca Quran. Baca Quran itu dengan ketenangan kalbu. Baca Quran jangan nafsu, cepat-cepat khatam. Membacanya penuh dengan penghayatan, ya. Semoga di masjid ini nanti ada majelis tafsir Quran berdasarkan kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahli tafsir. Gak usah banyak-banyak, 1 ayat 2 ayat, tapi jalan terus. Karena Nabi mengatakan makommu nanti di surga adalah di akhir ayat yang engkau baca dan pelajari. Nanti kita terakhir bacanya apa, disitulah makom terakhirnya. Ya.
Percaya nggak tuh? Percaya, ya. Apa kata Allah? Irqi, naiklah kamu. Makomnya naik terus. Satu ayat beda dengan orang di samping, itu udah ibarat langit satu dengan langit dua. Makomnya. Qalbul muttaqin. Ada yang kedua, qalbul kafirin. Qalbu orang-orang yang kafir. Qalbu orang yang kafir ini sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qalbu dia keras. Mau diingatkan tidak diingatkan sama. Buat majelis enggak buat majelis bagi dia itu masalah. Azan keras-keras bagi dia masalah. Semoga tetangga-tetangga masjid di sini kolbunya tidak ada yang kolbul kafiri. Ya. Malah senang kalau di depan rumahnya banyak berjejer mobil, motor. Ketika orang ramai ke masjid, dia rela. Ketika pintu pagarnya tertutup. Itu orang kolbunya pertama, bukan kolbu yang kedua. Kolbul kafirin, Allah kunci kolbunya. Khatamallahu ala qulubihim. Walaupun kita sodorkan ayat kepadanya, kita sodorkan hadis kepadanya, tapi dalam pendengaran mereka, penglihatan mereka, di kolbunya ada ghisyawah, tutupan. Inilah yang membuat mereka tidak dapat menangkap rahasia-rahasia ayat. Namun ada kolbu yang lebih gawat lagi, namanya kolbul munafiqin. Kolbu orang munafik. Munafik itu nafaqah. Orang-orang yang menunjukkan kesolehan tapi menyembunyikan kekufuran. Izhar as-salah wal iman wa ikhfa'ul kufr wal fisq. Menyembunyikan kebusukan hatinya, kekufurannya, ingkarnya, menunjukkan kesolehannya. Maka orang begini ketemu orang beriman, yang pertama kelompok muttaqin, usahakan soleh. Nanti ketemu orang-orang kafir pun dia ejek lagi itu orang-orang yang muttaqin. Namun karena mereka ini menyembunyikan kekufuran, sangat sulit untuk mendeteknya. Mendeteksi ini orang ini siapa sebenarnya. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka ini mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak percaya. Seperti lain di mulut, lain di hati. Ini ciri pertama, qalbu munafik. Dan dalam diri kita ada itu semua. Ketika kita takbir, lisan membaca Allahu Akbar, qalbu tidak membesarkan Allah. Ini sudah mulai kena itu. Kepala sujud, tapi hati tidak sujud. Kita semua ya, benar. Baca subhana rabbil azim wa bihamdi, tapi tidak mentakzim Allah. Baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, tapi tidak meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak perlu disuci-sucikan. Persepsi kita tentang Allah yang perlu disucikan. Ya. Mereka ini yukhadi'un. Mereka ini mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman. Dikira kalau berpenampilan yang saleh, berkalam-kalam yang Arabik ya, ke Arab-Araban, berpenampilan seperti ahli salat, bisa menipu orang beriman, bisa menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang sibuk dengan penampilan, enggak sibuk dengan yang di dalam batinnya. Inilah nasib orang-orang munafik, disebut qalbul munafiqin. Qalbu munafik itu dikatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim marad. Di kalbu mereka ada penyakit-penyakit. Ayat ini menunjukkan bahwa
penyakit itu tidak hanya yang zahir, penyakit pala. Kalau Bapak Ibu ini penyakit kantong ya, ngomong sama dia duit aja isi otaknya. Wah kabar, apa kabar? Wah dompet kurang. Omongannya duit. Kapan ngomongin Allah? Ada lagi ngomonginnya kawin. Kapan membicarakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka disebutkan dalam ayat lain, wala yazkurunallaha illa qalila. Munafik itu kalbunya tidak ingat, tidak sebut Allah kecuali sedikit. Penampilan soleh, tapi kalau ngomong politik, kebencian isinya. Enggak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang merusak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya tempat di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membuat masjid baru, tandingan masjid Nabi, masjid Dirar, masjid yang ingin merusak barisan umat Islam. Masjid tandingan. Tapi ketika mereka makar, Allah pun bermakar. Karena makar itu dibuat oleh hamba Allah. Si hamba tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka makar, apa yang terjadi? Allah pun menyusun skenario sendiri. Tiba-tiba Rasulullah mengirim Ibnu Malik untuk nyamar jadi orang munafik. Satu kali Nabi SAW diundang oleh beberapa sahabat untuk makan di rumahnya. Ketika giliran sampai di seorang sahabat, Nabi diminta sholat di rumahnya. Ternyata ini rumah baru diresmikan. Itulah dalil kalau kita baru naik rumah, diundang ulama, guru ngaji, sholat di situ. Sholat sunnah kah atau sholat apapun. Itu bukan bid'ah ya. Nggak tahu, tanya aja dalilnya. Jangan bilang bid'ah mulu ya. Apa istilah orang sini? Kalau rumah baru kita huni itu apa? Naik rumah ya? Benar. Samalah dengan istilah kampung saya. Makanlah Nabi SAW di sana. Selesai makan, ngobrol. Tahu-tahu Nabi nanya, Aina fulan? Aina ibn Malik? Mana si Malik? Berkatalah sahabat Nabi yang lain, wahai Rasulullah, itu si Malik munafik. Dia masuk, wajahnya wajah munafik. Masa dia hadir di Masjid Dirar? Kira-kira begitu. Apa kata baginda Nabi SAW? Pada pelit selawat ya, dari tadi saya ngetes, itu cuma nggak ada yang selawat. Selawat dong Pak. Ya. Antum nanti panggil-panggil Nabi, Nabi cuekin karena nggak pernah selawat di dunia. Sebut nama Nabi lewat aja, bengong aja. Udah sadar belum? Masih dalam tidur ya? Masih tidur? Wudhu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya, di mana Malik ibnu Malik? Jawaban para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dia munafik wahai Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kamu katakan dia munafik. Kenapa? Li'annahu, karena dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari kalbunya dia baca. Jadi Nabi ini melarang orang kalau sudah syahadat terus kita tuduh, itu dilarang. Cuma karena beda masjid, apalagi beda partai, apalagi nanti beda coblosan, itu nggak ada urusan antara munafik dan tidak munafik. Di partai manapun ada orang munafik, ada orang mukmin, ada mukhlis, ada yang bermuka 3, bermuka 2, ada yang muka 1, ada lengkap semua. Bisa jadi orang yang dituduh itu bukanlah seperti yang dituduhkan kepadanya. Nabi SAW membersihkan nama sahabat ini. Ternyata itu orang adalah orangnya Nabi,
disisipkan kepada orang munafikin. Jadi tenang aja. Katanya corona ini buatan-buatannya mereka ya. Biarin, tenang aja. Emang Allah tidur? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur. Ngantuk. Allah pernah lelah? Tidak pernah. Allah pernah lalai? Enggak. Karena Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, tidak pernah ngantuk, maka Dia tidak akan pernah membiarkan orang Islam, orang beriman disiksa, dizalimi, enggak akan pernah membiarkan. Karena Allah lah waliyul ladzina amanu, wali penjaga orang-orang yang beriman. Allah menyebut dirinya wali. Wali artinya penjaga. Maka wali Allah di muka bumi adalah orang-orang yang menjaga ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran Allah itu bukanlah ketika berpakaian, pakaian takwa. Ini emang pakaian takwa namanya? Ini pakaian Ahok ini. Baju koko kan artinya abang orang Cina ya kan? Ya, matanya sipit lagi kan. Antum keturunan ke-17 kali ya. Kita aja yang kegeeran, ini baju takwa. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada. Hahuna. Maka jangan lagi pernah menilai orang takwa lewat baju. Ya. Ini majelis subuh yang diberkahi Allah. Jangan nilai orang takwa lewat penampilan. Kalau ibu-ibu tuh model jilbab, apa urusannya model jilbab? Yang penting tutup aurat, ya. Tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, udah muslimah, islami. Kalau bapak-bapak ini apa baju takwanya? Koko lagi, ya salah. Nabi SAW, percaya atau tidak? Nabi itu suka pakai baju impor. Mumpung orang Batam dekat sama Singapura, ngimpor gitu. Enggak begitu. Nabi ngimpor baju, pakai baju mustawradat yang didatangkan dari luar. Karena Nabi SAW di zamannya orang tidak produksi di Mekah, di Madinah. Semuanya dibeli dari luar. Ya. Marhaban, Kiai. Fadal, Kiai. Ta'al. Shifaul qulub. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli. Fadhal. Aqalbu munafiqin, inilah yang perlu kita kenal. Ada enggak karakter itu dalam diri? Sehingga ketika kita mengenal karakter itu, kita dapat mengenal cara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cabang dari pengetahuan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Jadi mengenal diri itu bukan hanya ngomongin diri terdiri, diri terpari, diri terpapar, apalagi itu macam-macam ilmu kajian diri. Bukan itu aja. Mengenal penyakit di dalam diri itu adalah bagian dari ma'rifatun nafs. Mengenal diri. Jangan ketinggian ngomongnya. Badanku, tubuhku, sifat Allah, qalbuku, nur Allah, apa itu ya? Nanti ngomong itu. Emang dengan berkata begitu kita wusul kepada Allah kan enggak? Ya, ada masanya ngomong begitu. Tapi enggak benar juga ya. Tubuh ini bukanlah sifat Allah, fi'il Allah. Tubuh ini adalah tajalli fi'il Allah, bukan fi'il Allah. Itu beda tuh. Apa arti tajalli? Allah menunjukkan perbuatannya lewat tubuh kita. Maka orang yang mengenal struktur dalam dirinya, dia akan mengenal bagaimana cara Allah berbuat ke dalam dirinya. Bukan berarti dia jadi Allah kalau habis kenal diri. Ya. Kalau kenal qalbu, kenal nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum tentu juga. Ini qalbunya qalbu yang mana? Maka pembukaan kajian kita
Dimulai dari pembagian kolbu. Kolbu apa yang pertama tadi? Kolbul muttaqin. Kolbu yang kedua, kafirin. Kolbu yang ketiga, kolbu ketiga ini dia ada iman tapi penyakitnya lebih banyak. Karena penyakitnya di dalam dada, yang mengerti cuma ahlus sudur, ahli dada, ahli rohani. Tidak semua guru ngaji, guru ustadz itu ahli kolbu. Ada yang cuma dapat ijazah fikih. Fikih ngurusin ilmu hukum. Ada yang cuma gelar LC, MA, doktor, itu urusan akal. Ustadz begini ditanya mengenai ilmu kolbu. Apa kata dia? Bid'ah. Karena dia nggak ngerti, dia bilang bid'ah. Berarti kolbu dia lebih bermasalah lagi. Kenapa? Tidak boleh seseorang yang tidak punya ilmu terhadap sesuatu berkomentar terhadap barang itu. Saya nggak ngerti ilmu kedokteran. Boleh nggak saya berfatwa tentang kedokteran? Boleh nggak seorang dokter pemikiran Islam mendiagnosa penyakit seorang? Mendoakan boleh, mendiagnosa jangan. Saya mau tanya, dokter itu berapa tahun dia kuliah? 4 tahun. Koasnya berapa tahun? 2 tahun. 6 tahun baru jadi pakar ilmu penyakit zahir. Dan itu pun belum spesialis. Baru umum. Sama ustadz, kalau belajar agamanya baru yang zahir-zahir doang. Ya dia cuma pakar ilmu yang zahir. Jangan menjawab perkara yang batin. Ini ada orang gak pernah ngaji tasawuf, ditanya mengenai tasawuf, apa kata dia? Oh, jangan belajar tasawuf, gila ntar. Tetangga saya belajar tasawuf, gila. Tuh, berarti kasat mata yang dia hitung. Terus untuk apa dia belajar selama ini? Dan percuma dia belajar selama ini. Ada gak orang kerja terus diberhentiin, apa namanya itu, di PHK, stres, ada gak? Ada nggak orang kapok bekerja? Kenapa orang nggak kapok bekerja? Lebih banyak orang stres karena di PHK daripada belajar zikir. Karena syaitan tidak pernah diam jika ada hamba Allah ingin belajar tentang Allah. Nggak mau syaitan diam. Makanya guru-guru ngaji, guru-guru tasawuf, guru-guru mursyid tidak akan dibiarkan oleh syaitan, kecuali dia akan membisikkan wali-walinya, wali-wali syaitan, untuk ikut menyerang ahli-ahli tasawuf itu. Maka ciri-ciri tentara syaitan adalah menyerang ahli zikir. Menyerang mursyid-mursyid yang bersanad tarikatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya itulah cara menjauhkan umat dari pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan itu nyata atau tidak? Tampak enggak? Tampak tidak, nyata iya. Tampak tidak, nyata iya. Apa kerjaan syaitan? Yuwaswisu. Apa arti yuwaswisu? Membuat was-was. Yuwaswis bahasa Arabnya itu kata kerja yang sedang, akan, dan selalu. Jadi syaitan itu nggak akan pernah diam untuk membuat suuzonnya umat lewat lisan-lisan dai-dai yang juhala, yang jahil. Bukan dai ilallah, dia dai kepada dirinya, bukan dai ilallah. Supaya umat jauh daripada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-cirinya? Mereka menghina kajian-kajian ma'rifatun nafs. Menghina kajian mengenal diri. Karena pintu satu-satunya mengenal Allah hanyalah mengenal diri. Saya mau tanya Bapak Ibu, sholat di tengah rumput, di tengah hutan, dengan di masjid, khusyuan mana? Sholat, ada gemercik air, tambah khusyuk gak? Iya apa enggak? Iya.
Ya udah guyur aja ke rumahnya tiap hari. Kawan kita pengen sholat khusyuk, maka kata gurunya, sholatlah di tengah bunyi alam. Maka dia carilah batu di tengah sungai, biar gemercik air. Tahu-tahu ada ular. Katanya sholat dengerin suara alam. Dengerin suara alam. Dia kira kalau dengerin suara-suara begitu bisa khusyuk. Berarti khusyuk dia di telinga. Kalau mendengarkan suara gemercik air bikin khusyuk. Terus orang, mohon maaf, orang tuli bisa khusyuk gak? Mikir kalau berfatwa ya. Nggak tahu jalan khusyuk, tanya kepada orang yang khusyuk. Khusyuk itu mata tertunduk ke tempat sujud, kepala tersungkur, ya, menyentuh lantai. Zahirnya tuh, kolbunya kemana? Kolbunya menghadap kepada yang membolak balik kolbu. Allah bertempat nggak? Enggak butuh tempat. Tempat yang butuh Allah. Allah tidak memerlukan tempat. Semua tempat ini memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, bagaimana cara menghadapkan kolbu kepada Allah? Hadapkanlah kolbumu ke dalam kolbumu. Mulailah memandang ke dalam diri. Saya sebut Allah atau tidak? Jangan sibuk lagi membicarakan orang. Ini kajian tazkiyatun nafs, kajian penyucian jiwa, tapi isinya nyala-nyalain orang. Kajian tasawuf tapi membid'ahkan thariqat orang. Kajian zikir-zikir tapi membid'ahkan zikir orang yang berbeda. Katanya kajian tazkiyatun nafs. Tazkiyah artinya menyucikan diri, bukan nyalahin orang lain. Itu dua hal yang berbeda. Akibat tidak mau menyebutnya dengan istilah tasawuf. Ya. Jadi nggak usah malu ya para ustadz. Kajian kita kajian tasawuf, sebut istilah tasawuf. Karena tasawuf itu seperempat dari ajaran agama ini. Pertama bab akidah, yang kedua bab al-Islam tentang fikih, yang ketiga bab tasawuf, yang terakhir bab akhir zaman. Tapi jangan salah guru juga tuh akhir zaman. Kalau nggak beres yang nomor tiga ini jadi cocok logi. Karena galau. Kolbunya nggak selamat. Udah berapa kolbu kita? 3. Orang kolbu munafik ini wajahnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Datang ke orang beriman, dia ngaku beriman. Datang ke kelompok A, seakan-akan dia kelompok A. Nanti ketemu yang gak percaya kepada Allah, oh dia ejek-ejekin tuh orang beriman, kawan-kawannya. Saya itu kalau ke masjid itu gak enak sama tetangga. Nanti kalau dilihat sama tetangganya, kok kamu duduk sama orang itu? Ya, menjaga persahabatan. Selalu bermanis-manis mulut. Orang-orang munafik itu diajak buat baik. Apa kata dia? Oh, kami lebih baik. Innama nahnu muslihun. Kami udah duluan daripada ente. Ya. Diajak beriman, dia bilang, orang beriman itu orang-orang bodoh itu. Ini mukanya banyak. Mukanya terlalu banyak. Bapak Ibu yang melakukan Allah, jangan banyak-banyak muka. Muka kita cukup satu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah. Wajah itu adalah sesuatu yang menghadap. Maka disebut ini wajah. Padahal ini bukan wajah sebenarnya. Wajah yang sebenarnya bukan ini. Wajah itu ada di kolbu. Kolbu itulah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebenarnya kolbu yang di atas 3 kolbu ini. Kolbul aulia. Kolbunya para wali.
Apa ciri-ciri kolbu para wali? Salamatu sudurihim. Sodornya, dadanya, hatinya selamat daripada penyakit-penyakit kolbu. Enggak hanya itu, dia selamat daripada su'uzzan. Tidak hanya itu, selamat dari syak. Ini kolbu para wali, dan di dalamnya berisi tentang berlian-berlian ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para aulia itu di kolbunya ada kitab, baca ayat, ada ustadz baca ayat, wali baca ayat, hasilnya beda. Karena di kolbu dia ada kitab yang Allah turunkan ke dalam kolbunya, itu disebut ilmu laduni. Kolbunya wali Allah ini la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak gelisah, enggak ada sedih yang berkepanjangan. Kenapa? Qulubuhum ma'muratun bi dzikrillah. Kolbu mereka makmur menyebut nama Allah. Ramai di kolbunya sebutan asma, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat waktu kecil dulu takut ada pohon besar, lampu enggak ada. Ini Batam ini kan baru banyak lampunya kan beberapa tahun belakangan ini aja. Dulu-dulu kan belum ya. Yang faham maksud saya, kalau kita lewat di satu tempat yang gelap, kita kata orang ngucap gitu ya. Ngucap apa? Guru saya diajarin sama dokter. Ngucap Pak. Dia nggak tahu itu ulama. Maka dia kerjain tuh dokter. Ngucap. Lagi diperiksa sama dokter, dia sakit, tapi nggak kelihatan nama alatnya. Saya sakit dokter. Ngucap Pak. Udah tua nggak mau ngucap katanya. Maka dia bilang ngucap. Itu ulama. Dokter ini nggak tahu yang dipegang ini seorang mursyid, guru ahli zikir, guru saya, Abuya Hasan Basri namanya. Ya kadang-kadang kita menggarami laut. Nah ini kadang-kadang nggak nyadar juga ya. Di depan saya laut apa nih? Kolam. Jangan comberan. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ada qalbul aulia, ada juga qalbul anbiya. Qalbu para nabi. Qalbu para nabi, jika para wali di dalamnya ada zikrullah, ada ilham dari Allah, maka para nabi di dalamnya ada ma'rifat kenabian, wahyu. Maka setinggi apapun wali, dia tetap di bawah seorang nabi. Enggak ada wali yang lebih tinggi daripada nabi. Para nabi itu pun masih ada lagi kolbu Nabi Muhammad, itulah yang paling tinggi. Jadi berapa macam kolbu? Ya, paling bawah kafir, munafik, muttaqin, aulia, anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh dari kolbu Nabi, semakin kufur, semakin berpenyakit. Karena Nabi secara fisik sudah wafat, tapi ruhnya tidak pernah wafat. Maka hadirkanlah ia dalam kolbu kita. Hadirkan ia dalam salawat. Maka beruntunglah yang menghidupkan majelis-majelis salawat. Beruntunglah yang menghidupkan majelis-majelis zikrullah. Kolbunya ma'mur. Ciri-ciri orang munafik sedikit zikir, banyak nyalahin orang. Ciri-ciri kolbul muttaqin adalah kolbu yang sibuk menyebut namanya, jarang menyalahkan orang lain. Maka ada kajian munafikin. Hati-hati. Dia pakai branding nama Rasul, hati-hati. Sunnah Rasul, hati-hati. Tugasnya mereka cuma nyalahin orang beriman, mecah belah umat. Nah, jangan sampai ini kemudian kita salah ambil. Semoga ke depan umat tambah dewasa, tambah mengerti mana yang disebut nutrisi kolbu, mana yang akan merusak kolbu. Ya, mana yang akan menyembuhkan kolbu, syifa, mana yang menjadi halak, ya, menghancurkan kolbunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Udah.